Alhamdulillahi Rabbil Alamin, amarana bittaqwa, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anbiya, uswatun hasanatun lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Wali Nagari Kendegarian Sukun Barat yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Seterusnya yang sama kita hormati yaitu pengurus masjid beserta jajarannya. Seterusnya sama kita hormati Imam Khatib Bilal Masjid Nurul Iman yang kita hormati. Seterusnya bapak-bapak tokoh masyarakat, ya, nenek mama, alim ulama yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, yang kami cintai, anak-anak kami, masya Allah, soleh dan solehat yang telah menampilkan kemampuan mereka sebagai calon-calon generasi Qurani pada malam hari ini. Seterusnya yang teristimewa ibu-ibu, bodoh kandung, pape, kadang-kadang semara anjuran tinggi, kau minta tampil minta kasih, kau tampil minta minum, kau luang kamarina kapayong panji keserbo. Semoga kita semua yang hadir dalam ruangan Masjid Nurul Iman ini, semoga hendaknya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur kita kembalikan kepada Allah. Segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada sampai malam kini. Alhamdulillah kita yang hadir tanpa kurang suatu apapun. Kita bisa hadir dalam ruang masjid ini dalam rangka mengikuti atau menghadiri acara yaitu memperingati tahun baru Hijriah. Ya, kalau hari ini sudah memasuki 5 Muharram 1445 Hijriah dan bertepatan tanggal 23 Juli 2023 Masehi. Salawat beriring dengan salam, begitu juga kita tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan yaitu segala kebaikan, segala keselamatan dan segala kesejahteraan kepada keluarga besar seorang manusia mulia, manusia junjungan kita, manusia panutan umat, manusia pilihan Allah, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesempurnaan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa sambutan demi sambutan yang kita dengar dari tadi, yaitu dari PJ Wali Nagari Sukun Barat, ya. Beliau juga telah menyampaikan sambutan, pesan dan kesan untuk awak basamo. Mungkin sebagai tanggung jawab moral dari seorang pemimpin, memang wajib untuk selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan beliau pun sangat tertarik mungkin menangan penampilan anak-anak kita tadi yang calon-calon ustaz dan ustazah, calon-calon generasi yang islami, calon-calon generasi yang Qurani. Mudah-mudahan anak dan generasi kita digolongkan oleh Allah nantinya dan dituntun langkahnya untuk menjadi anak-anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan pengurus masjid telah menyampaikan pesan dan kesan untuk awak basamo yang sangat mendalam sekali, perlu kita hayati. Beliau menyampaikan bahawa tahun baru Masehi dan Hijriah, ya, itu pun sekaligus mungkin menjadi tema kita pada malam kini. Beliau telah menyampaikan tadi, ikulah yang tahun baru awak.
Kalau yo batu-batu agamanya Islam, nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang tahun baru orang Islam adalah disebut dengan tahun baru Hijriah. Adapun yang tahun baru Masehi itu disebut dengan tahun Miladiah. Kunun ceritanya didasarkan pada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tapi kalau tahun baru kita enggak, bukan didasarkan ketika Nabi lahir enggak, bukan didasarkan ketika Nabi Isra Mi'raj tidak, tetapi didasarkan ketika Nabi mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka hijrah dari Mekah ke Madinah untuk meninggalkan Mekah ketika itu untuk menuju Yasrib ketika itu, kalau kini namanya Madinah. Berarti yang tahun baru Islam itu adalah tahun baru Hijriah. Itu yang kita ingati, itu yang kita peringati pada malam kini. Bukan menyambut tahun baru Hijriah kita malam kini, tetapi memperingati tahun baru Hijriah. Kalau menyambut lah lewat. Kalau menyambut petang tu atau petang Selasa atau petang Senin atau petang Ahad atau petang Rabu pun itu tidak menyambut namanya lain. Kenapa? 1 Muharram itu munculnya jam 5 waktu Selasa petang. Jam 5 itu sudah terhitung 1 Muharram. Berarti yang lebih tepat kalau menyambut petang Selasa atau petang Senin itu namanya menyambut tahun baru Hijriah atau yang disebut dengan 1 Muharram. Tetapi apakah nak boleh? Apakah mengurangi dengan secara perhatian kita kepada tahun baru walaupun kita kini memperingati? Tidak, tetap nilainya sama. Asal kita lai hadir di masjid pada malam ke. Tapi walaupun namanya menyonsong, menyambut, walaupun namanya memperingati, kalau tidak hadir kita di masjid kalau sama juga. Walaupun menyambut orang, walaupun memperingati orang, tapi orang tidak hadir sama saya. Tapi hadir kita di masjid ke malam kini, walaupun kita memperingati, insya-Allah tetap insya-Allah pada malam kini Bapak Ibu kita akan mendapatkan hadiah terbesar dari Allah. Apa tu Ustaz? Raudatul Jannah, yaitu taman surga. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat tertarik ya, sangat senang mencari anak-anak wa tadi. Ya, baru sangat ya sudah melangkah menghafal juz 30-an. Ya, ambo rasul sore menyesabui dia anak wa tadi. Awak yang lah kadang-kadang ko ambo rasul ba pilih nan kadapik ni. Ambo badu bates malam kini ambo mama. Ambo bates malam kini ambo mama. Surah yang disebut tadi Abasa tadi. Abasa dari ayat 1 sampai akhir disebut tadi surah Abasa. Lancar dan tidak ada tergendala. Ya. Jadi ikulah calon-calon generasi yang penerus agama, yang penerus ustaz dan ustazah nantinya. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Wali tadi atau pengurus awak tadi. Bapak Ibu pada hari ini berbahagia, kami sering juga menyampaikan alhamdulillah kami telah membentuk tahfiz Quran di negara Istapui baru 8 bulan. Alhamdulillah sudah sekitar 20 siswa-siswa kami yang telah tembus alhamdulillah atas izin Allah tembus 2 juz, 1,5 juz. Minggu ke petang kami memberangkatkan sekolah pesantren gratis melalui yayasan kami Kataluk Kuantan, termasuk anak kami sendiri yang hafal 1,5 juz atau 1 juz itu mendapat tiket untuk menyambung ke pondok pesantren gratis itu melalui lembaga kami Tahfiz Nurul Ikhlas 2, pusatnya di Liki Nurul Ikhlas, yaitu di bawah yayasan pimpinannya pembinaannya adalah Al Ustaz Muhammad Sahrial SPD Al Hafiz. Beliau memang hafiz 30 juz, hafiz nyoba sanad, bukan hafiz pulang kaleng tapi bersanad menyambung ke Rasulullah hafiz beliau. Ikulah perlu support dari kita, anak-anak kita sesuai kata sampai Pak Wali tadi. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun tumpukan harta kita, alun tentu itu menjadi investasi akhirat kita.
Tetapi kalau seandainya kita mempunyai seorang anak yang soleh dan soleha, yang dimaksud Bapak Ibu, orang-orang yang dicintai Quran, orang-orang yang ahli Quran, bukanlah dituntut hafal 30 juz, tetapi mereka itu cinta kepada Al-Qur'an, senang membaca Al-Qur'an, termasuk kita. Itu sudah digolongkan orang itu mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Jadi kalau kita mempunyai anak yang paham dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar memberikan kita mahkota. Ya, kalau kami alhamdulillah baru 8 bulan sudah 3 kali anak-anak memasang mahkota kepala kami, termasuk daurah, yaitu wisuda daurah sudah 2 kali, wisuda tahfiz Quran sudah. Itu bukan hanya sebatas memasang mahkota. Kalau anak kita paham atau apalagi sampai mereka itu tembus menghafal 30 juz. Bukan hanya sekedar mahkota, tetapi apa Ustaz? Insya Allah anak kita yang paham dengan Al-Quran, mereka sendiri yang akan menyelamatkan kita di azab Allah nanti pada hari kiamat, yang akan membimbing tangan awak ketika siratul mustaqim, yang akan membimbing tangan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau anak kita paham dengan Al-Quran, ilmu agamanya tinggi, soleh, soleha, apabila awak lah mati besok Bapak Ibu, berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain berundang baru ke rumah awak, baru nyobacuan kuluhu, baru dibacaan tahlil, baru dibacaan doa. Kalau orang lain sudah tu, kalau orang lain basabui nama awak, ya, basabui nama awak baru menembak menuju lamat, melantau menuju tampuak, dibacaan kuluhu di orang lain mereka nyusabui nama awak baru sampai. Tetapi kalau anak kita sendiri, apalagi anak laki-laki, solat inyo, puasa inyo, baca Quran inyo, sedekah inyo, umrah inyo, infak inyo, tanpa membaca nama awak, tanpa menyebut nama awak, yang pahala de inyo dapat, yang mengalir pun juga kepada orang tu. Itulah yang disebut dengan harato yang mengalir ke tadi. Hadis yang disampaikan artinya oleh Pak Wali tadi, ya, man mata ibnu Adam wa huwa qata'a amaluhu. Setelah mati seorang anak Adam, terputus segala amal perbuatan mereka, illa man salasa, terkecuali 3 perkara. Mana yang 3 perkara? Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua ilmun yantafa'u bihi, yang ketiga waladun salihu yad'u lahu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, pandainya nyuajai ke orang lain, bisanya nyuajai ke orang lain, termasuk guru-guru anak kita yang mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Manusia yang mulia di hadapan Allah, manusia yang agung di hadapan Allah, manusia yang kuat menurut Allah, manusia yang hebat menurut Allah, manusia yang paling tinggi derajatnya menurut Allah, bukan S1, bukan S2, bukan S3, bukan profesor, tapi bukan tak boleh jadi itu, bahkan rancak sampai S1, S2, S3, bahkan sampai profesor rancak. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Manusia itu yang sempurna, manusia itu yang hebat, manusia itu yang kuat, manusia itu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan itu. Ternyata Bapak Ibu, bukan pejabat, bukan pak wali, bukan pak camat, bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden, bukan profesor, bukan kiai, bukan buya, bukan ustaz, bukan itu. Tetapi apanya ustaz? Kata Nabi, manusia yang paling mulia di hadapan Allah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia yang pandai baca Quran, kami mengajarkan Quran kepada orang lain. Qurannya. Dia jangan salah-salah, sebab Quran ku mulia. Di manapun tiba Al-Quran mulia, tiba di bumi mulia, tiba di manusia mulia. Nabi Muhammad, salah satu kemuliaan Nabi Muhammad oleh Allah adalah kerana Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Di kami sangat setuju motivasi dari Pak Wali, dari pengurus, ya, mari kita mensupport anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita untuk lebih giat ke depannya untuk belajar Al-Quran.
Nah, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pangkal kaji. Apa pangkal kaji kita malam ini adalah memperingati yaitu tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam bagi orang Mungkin Assalamualaikum Bapak Ibu dimanapun tampil, khususnya Solok Selatan. Solok Selatan termasuk kampung kami sendiri, kecamatan kami sendiri. Malam tadi alhamdulillah kami di Padang Air Dingin. Pengurus masjid pun itu menyambut kepada kami perdana memperingati tahun baru Islam pada malam tadi. Cuba kita bayangkan, Bu. Tapi kalau giliran tahun-tahun baru Masehi, coba tanya sampai kini ni awak. Dari umur 50 sampai ke umur 20 tahun kini kau tanya siapa yang tak kenal dengan tahun baru Masehi? Tanggal berapa adanya? Kan kencanglah tanggal 1 Januari. Coba tanya lo, anak-anak coba siapa nan dapat beku apa lagi hadiah? Dek siapa anak-anak apa kau yang dibuka kini kau yang hafal hitungan tahun bulan Hijriah? Ada yang dapat? Ada yang dapat tegak sikau? Tolong bacuan. Dimulai dari bulan apa? Ditutup dari bulan dengan bulan apa? Ada anak-anak yang dapat? Bisa? Tegak sikau? Yang cewek-cewek ada dah? Dah. Januari, Februari, Maret, April yang dipelajari itu bukan bulan awal. Kau lah iya anak mereka siapa nama April? Apa ke April Pak? Jelayu ada bulan April. Salah kadang. Itu nak bulan awal tu. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tunggu dulu. Itu yang namanya bulan Hijriah, yang bulan hitungan itu bagi orang Islam. Artinya bukan kita dilarang loh mengetahui bulan Masehi itu, bukan itu maksudnya, tapi prioritaskanlah hitungan bulan di dalam Islam itu penting. Sebab itu dalam agama kita harus tahu kenapa kok Muharram pertama, kenapa kok Zulhijjah akhir. Dalam satu tahun terdapat arba'atun hurum, 2 bulan dalam satu tahun terdapat 4 bulan haram. Maknanya Muharram diawali dengan Muharram, ditutup dengan Zulhijjah itu adalah termasuk bulan haram, 4 bulan dalam satu tahun. Nah, Bapak Ibu pada hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yo batu-batu kita beriman kepada Allah, batu-batu Islam kita tahu dan kenallah dengan namanya tahun baru Islam. Kenapa? Apabila mulainya, bulan apa awalnya dan bulan apa akhirnya. Apa sebabnya terjadi Hijriah? Itu sebenarnya ceritanya sangat panjang Bapak Ibu. Kalau awak baca secara detail, itu sekarang malam pun tak selesai. Apa sebabnya terjadi hitungan tahun Hijriah sama Nabi yang nado lain. Apabila mulainya semenjak khalifah namanya Utsman Ibnu Affan
dari situlah terhitungnya tahun baru hijrah. Ku ado hitungannya. Sama so Nabi lun ado lagi. Yang ado sama suatu Masehi baru. Sedangkan Nabi saja hijrah itu lebih dan kurang tahunnya 622 Masehi ketika itu. Nah, di Bapak Ibu para hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam kini ndak mau tiara apa sebabnya Nabi hijrah? Kan dimulai Nabi awak setelah mati meninggal, yaitu paman beliau namanya Abu Talib, meninggal istri beliau namanya Khadijah, dan beliau tarui diinterogasi, dan tarui namanya diteror, dan tarui namanya didesak dan dizolimi di Mekah ketika itu. Di saat itu adalah pengana beliau sepatutnya bukan pengana sebenarnya, ada perintah dari Allah untuk melakukan hijrah. Perintah hijrah kau Bapak Ibu bukan datangnya daripada Nabi, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila perintah kau datang dari Allah, berarti perintah itu hukumnya wajib. Di hijrah itu wajib Bapak Ibu. Nabi dapat perintah dalam Quran sangat banyak sekali. Ayat yang dibacakan di anak awak tadi, di qari'ah awak tadi, itu surat An-Nisa ayat 100, ada dalam Al-Baqarah 208 balik, ada dalam At-Taubah itu ayat 20, banyak lagi surat-surat yang lain. Yang dibacakan di anak awak tadi surat An-Nisa ayat 100. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'ajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu dalam surat An-Nisa ayat 100. Dalam Al-Baqarah 208 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang yang beriman, mereka itu hijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika, maka mereka itu akan mendapatkan rahmat atau mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'zamu darajatan indallah. Ya. Di orang yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, kata Allah, maka mereka itu dengan jiwanya, dengan hartanya, jiwa raganya, ya, darajatan indallah, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Adik kerana perintah dari Quran pula Bapak dan Ibu, Nabi kita punya niat dan dapat perintah untuk hijrah. Kamano Nabi pertama sekali? Barangkit dulu namanya ke Taif. Kenapa Nabi berangkat ke Taif Bapak itu? Karena Nabi di situ ada punya saudara susu bertiga orang, anak dari Halimah Sa'diyah. Di harapan Nabi tiba di situ dapat pembelaan, dapat kawan, dapat perlindungan. Berangkat Nabi ke Taif. Ternyata tiba di Taif, kita pecapek ternyata tidak kawan yang dapat, tidak perlindungan yang dapat. Ternyata adalah menjadi musuh dan menjadi penentang, tidak namu mengikuti Nabi Muhammad. Selama 10 hari 10 malam Nabi kita di Taif ketika itu. Nak tahan lai, nak tanok lai, hujatan dan cacian dan serangan, maka pulanglah balik ke Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Ya, Nabi keberangkat itu diiringi lemparan batu.
Ya, sehingga salah satu tumik Nabi berdarah sampai turun darahnya ke sandal Nabi kita. Nabi kita lari ke sebuah kebun kurma menghindar. Alhamdulillah Nabi kita selamat di situ. Disitulah Nabi kita berdoa kepada Allah meminta. Dan juga kebetulan malaikat turun ketika itu. Ya Muhammad, ya kayak semacam ini penanggungan engkau sama masyarakat Taif. Tolong engkau berikan perintah kepada hamba. Kalau engkau berikan perintah kepada hamba atas sakit hati engkau, atas kemarahan engkau, gunung mana yang engkau inginkan akan hamba timpakan kepada masyarakat Taif. Tapi kira-kira apa jawaban Nabi Bapak dan Ibu? Di sekolah disebut suri tauladan, uswatun hasanatun lil mu'minin. Nabi Muhammad itu adalah contoh suri tauladan bagi orang beriman. Hujatan, cacian, makian, apapun yang beliau rasakan selama di Taif itu 10 hari 10 malam. Tetapi ketika malaikat memberi kesempatan untuk berdoa menghancurkan Taif ketika itu, jawaban Nabi kita Bapak Ibu, tidak ada seketik yang mencerminkan dendam dalam hatinya, tidak ada seketik pun mencerminkan sakit hati dalam sakit hatinya. Apa jawaban beliau? Ya, jangan. Kalau seandainya mereka sekarang mungkin belum bisa mengikuti Allah, belum bisa beriman kepada Allah, tetapi kita meminta, kita berdoa, mudah-mudahan generasi yang mereka lahirkan nanti akan bisa mengikuti Allah, kata Rasulullah sallallahu. Bentuk itulah suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi awal. Iku apa pelajaran kita, Bu? Atau tu sana ambo bapak ambo yang hadir, ya, walaupun bagaimanapun orang itu untuk menyingkirkan kita, memusuhi kita, ya, memusuhi awaknya, tetapi jangan sampai dilawan, ya. Ikut contoh dari Rasulullah. Tapi kini kan udah tahu, yo nak tahan Ustaz, yo sakit rasanya sakit, nah kan betul, sakit, sakitnya di situ ha. Ya, sakitnya di sini. Padahal ternyata kembali kita cek lagi Bapak Ibu, seperti yang baca dulu. Tadi manusia yang terbaik, manusia yang teristimewa, manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah manusia yang belajar Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Kembali yang kedua, ternyata Bapak Ibu, manusia yang terbaik sekali lagi, manusia yang terhebat sekali lagi, manusia yang paling dicintai oleh Allah sekali lagi, manusia yang paling diangkat derajatnya oleh Allah sekali lagi, bukan yang gadang ototnya, bukan yang tegak badannya, bukan yang jenius berpikirnya, bukan yang banyak haratonya, bukan yang banyak ibadahnya, bukan yang banyak puasanya. Ternyata Bapak dan Ibu, allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal qazimina al ghaisa wal 'afina 'anil nas. Ternyata manusia yang terbaik yang kedua kata Allah adalah mereka mampu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang tu menyakitinya, tetapi dia maafkan kesalahan orang tu sebelum orang tu meminta maaf kepadanya. Ikonya bukan orang yang ego, bukan orang yang sombong. Iko sangene se masalahnya, sangene se masalahnya. Salah caliek cie, salah kecek cie, 3 tahun ndak babuni. Atu santianya manusia kan? Itu hebatnya. Sangene masalahnya babulan-bulan dak babuni, dak batai guru sapo, sakit hati dan dia nyubuh model turu, yo dak lama dan no, siapa banau nyo, kan betul tu, siapa banau nyo, di manusia yang terbaik kata Allah dua, yang pertama yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan, yang kedua ternyata yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Aku manusia yang terbaik. Bapak Ibu, pada diri berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wak capek saya.